Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan menjelajahi kisah Syekh Jangkung, seorang ulama yang menunjukkan betapa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan dan kepedulian. Mari kita belajar dari teladan beliau dan temukan inspirasi dalam setiap langkah hidup kita. Kisah Syekh Jangkung yang bernama asli Saridin. Saridin tinggal bersama istri dan anaknya yang masih bayi diberi nama Momok. Keluarga Saridin hidup dalam kemiskinan karena Saridin tidak memiliki pekerjaan tetap. Suatu hari Saridin mengutarakan niat kepada istrinya akan meminta bagian atas kebun durian yang dikelola kakak perempuan Saridin yang bernama Sarini bersama suaminya, Branjung. Keinginan Saridin cukup beralasan karena kebun durian yang dikelola kakaknya merupakan peninggalan dari orang tua Saridin. Keinginan dari Saridin tersebut didukung oleh istrinya. Pada suatu hari Saridin berkunjung ke rumah kakaknya. Saat tiba di rumah kakaknya, Saridin disambut hangat oleh Sarini. Saridin disuguhi sepiring roti dan segelas teh. Belum sempat Saridin menikmati suguhan dari kakaknya, datang Branjung, suami dari Sarini. Serta-merta Branjung mengambil suguhan yang diberikan kepada Saridin kemudian masuk ke dalam rumah. Sesaat kemudian Branjung keluar membawa sepiring singkong dan segelas air putih. Sarini tidak menyukai kelakuan suaminya, namun dengan sombong Branjung memberikan alasan jika suguhan itu berbahaya bagi Saridin. Jika Saridin memakan suguhan tersebut dan menikmatinya, Branjung khawatir Saridin ingin makan lagi. Sedangkan Saridin orang miskin yang tentu tidak mampu membeli makanan seperti itu. Jadi lebih baik Saridin disuguhi makanan dan minuman yang biasa dinikmatinya, yaitu singkong dan air putih. Sarini yang kesal meninggalkan Saridin bersama Branjung. Setelah Sarini pergi, tanpa basa-basi Branjung mengatakan kedatangan Saridin tentu untuk meminjam uang. Branjung mengatakannya disertai kesombongan yang memamerkan harta kekayaannya. Setelah mendengarkan Branjung yang mengumbar kesombongan, Saridin mulai mengutarakan niatnya untuk meminta bagian atas kebun durian peninggalan orang tuanya untuk dipergunakan menghidupi istri dan anaknya. Branjung menerima permintaan dari Saridin dengan syarat, buah durian dibagi dua menurut waktu jatuh buah durian. Jika buah durian jatuh di waktu malam hari, durian menjadi milik Saridin, dan sebaliknya jika buah durian jatuh pada waktu siang hari menjadi milik dari Branjung. Mendengar syarat Branjung, Saridin dapat menerimanya. Namun dia khawatir jika Branjung ingkar janji dan berbuat curang. Karena itu Saridin meminta Branjung sumpah di hadapan Saridin. Branjung kemudian mengucap sumpah di depan Saridin jika dia akan mati jika melanggar kesepakatan dan berbuat curang. Setelah mendapatkan yang diizinkan, Saridin berpamitan pulang. Sepeninggal Saridin, Branjung berpikir untuk mencurangi Saridin. Karena dia takut jika Saridin dapat memperoleh durian, maka Saridin menjadi kaya dan menjadi saingan bagi Branjung. Branjung kemudian mengatur siasat agar durian yang diperoleh Saridin melalui perjanjian tersebut bisa menjadi miliknya. Setelah sampai di rumah, Saridin mengatakan jika usahanya berhasil, dan sekaligus berpamitan untuk ke kebun durian memungut buah durian. Mengingat hari sudah petang, dan sesuai dengan perjanjian, yang menjadi miliknya adalah buah durian yang jatuh malam hari. Saridin kemudian berangkat ke kebun durian membawa sebatang bambu yang diruncingkan ujungnya. Setiba di kebun durian, Saridin mendengar suara buah durian jatuh. Tetapi anehnya, saat didatangi tidak ada satupun buah durian yang tampak. Setelah berulang beberapa kali, Saridin melihat sekelebat bayangan dalam gelap malam. Ketika diamati dari kejauhan, tampak seekor harimau sedang mengambil durian. Merasa geram, Saridin mengendap mendekati harimau tersebut, kemudian menusukkan batang bambu runcing yang dibawanya hingga harimau tersungkur dalam posisi tengkurap. Namun aneh, bukan auman harimau yang terdengar melainkan teriakan orang kesakitan. Saridin kaget, dia mendekati bangkai harimau yang ditusuk dengan bambunya. Ternyata setelah diamati makhluk tersebut bukan harimau sungguhan, juga bukan harimau jadi-jadian, melainkan manusia yang memakai penutup tubuh berupa kulit harimau. Saridin lebih terkejut lagi setelah membuka penutup tubuhnya, ternyata orang yang memakai kulit harimau adalah Branjung, kakak iparnya. Melihat hal itu,
Saridin segera lari bersembunyi. Beberapa saat kemudian datang Sarini, kakak Saridin yang tak lain istri dari Branjung. Melihat suaminya meninggal, Sarini berteriak minta tolong. Datang petugas ronda bersama lurah. Melihat Branjung tewas terbunuh, petugas ronda dan lurah curiga Saridin yang melakukan pembunuhan. Mengingat petugas ronda bertemu dengan Saridin yang juga berada di kebun durian. Untuk membuktikannya, Saridin dipanggil untuk datang ke tempat kejadian. Setelah Saridin datang, lurah menunjuk ke jasad Branjung yang tertutup kulit harimau. Saat ditanya, Saridin mengatakan jika itu jasad harimau dan mengaku telah membunuh harimau tersebut. Lurah kemudian membuka kulit harimau dan kembali bertanya. Namun Saridin menolak mengakui telah membunuh Branjung, kakak iparnya. Lurah menutup kembali tubuh Branjung dengan kulit harimau dan Saridin mengakui telah membunuh harimau. Hal itu terjadi berulang-ulang dan jawaban Saridin selalu sama. Merasa kehabisan akal, lurah melaporkan hal tersebut sekaligus membawa Saridin kepada Bupati Pati. Di hadapan Bupati Pati yang menanyakan hal sama, Saridin memberi jawaban yang sama pula. Saridin merasa membunuh harimau yang hendak mencuri durian miliknya, namun dia menolak dituduh telah membunuh Branjung, kakak iparnya. Akhirnya Bupati Pati berusaha mengikuti jalan pikiran Saridin. Bupati Pati beranggapan Saridin adalah orang yang lugu dan bodoh. Bupati Pati mencari akal untuk dapat memenjarakan Saridin namun menggunakan strategi permainan kata dan kiasan. Bupati Pati mengatakan jika harimau tersebut memang bersalah telah mencuri durian milik Saridin. Karena itu perlu dihukum, mengingat harimau itu sudah mati, maka hukuman yang diberikan pada harimau adalah dikubur. Sedangkan Saridin adalah orang yang benar, sehingga layak diberi hadiah. Bupati Pati mengatakan jika Saridin akan diberi hadiah berupa omah loji ruji wesi, mangan diwenehi, ngombe diteri, rumah gedongan berpagar besi, makan dan minum dilayani, yang merupakan kiasan dari penjara. Saridin bertanya, jika dia harus tinggal di tempat tersebut sendiri, sedangkan dia memiliki anak dan istri, bila merasa rindu dengan keluarganya apakah diperbolehkan untuk pulang? Bupati menjawab dengan ringan, Saridin boleh pulang asal mampu. Akhirnya Saridin berhasil dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Saridin merasa rindu dengan keluarganya. Karena itu dia berniat untuk pulang menjenguk istri dan anaknya. Karena Saridin orang yang dekat dengan Sang Pencipta, maka dengan doanya pintu penjara dapat terbuka dengan sendiri tanpa merusaknya. Saridin dengan mudah dapat keluar dan pergi dari penjara menuju rumahnya dengan berjalan santai. Di rumah Saridin, tampak istrinya sedang dirayu oleh lurah yang ingin memperistrinya. Dengan berbagai cara lurah merayu bahkan dengan iming-iming akan diberi harta benda melimpah. Namun istri Saridin setia kepada suaminya. Dia menolak keinginan dari lurah. Karena marah, lurah berusaha memaksa istri Saridin sehingga istri Saridin berteriak minta tolong dengan ketakutan. Tanpa diduga Saridin keluar dari dalam rumah dan mengusir lurah dari rumahnya. Istrinya yang ketakutan berusaha menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Namun Saridin dengan tenang menjawab jika dia sudah tahu permasalahannya dan istrinya tidak bersalah. Setelah melepaskan rindu kepada keluarganya, Saridin pamit untuk kembali ke dalam penjara. Sementara itu di pendopo Kabupaten lurah datang dan marah. Merasa jika bupati dan prajuritnya telah lengah dalam menjaga sehingga Saridin dapat kabur dari penjara. Bupati mengatakan jika Saridin masih di dalam penjara. Untuk membuktikannya, bupati memanggil nama Saridin dan terdengar jawaban dari dalam penjara yang membuktikan jika Saridin masih di dalam penjara. Merasa yakin jika Saridin telah kabur dari penjara, lurah meminta Saridin didatangkan ke pendopo kabupaten. Bupati Pati memenuhi permintaan lurah. Setelah Saridin datang, bupati menanyakan tentang kebenaran jika Saridin telah lari dari penjara. Dengan lugu Saridin menjawab jika dia tidak lari, melainkan jalan kaki dengan santai. Pertanyaan itu diulang beberapa kali oleh bupati, dan jawaban Saridin tetap sama. Akhirnya bupati mengatakan, jika kabur dari penjara itu sama halnya disebut dengan lari.
Saridin menyangkal dia kabur karena merasa sudah mendapat izin saat keluar dari penjara. Menurut Saridin, Bupati sendiri yang memberi izin. Sebelum memasukkan ke dalam penjara, Bupati sempat mengatakan jika Saridin boleh pulang jika mampu, dan karena mampu, maka Saridin tidak merasa bersalah. Bupati marah mendengar jawaban Saridin karena merasa dibodohi. Bupati memerintahkan agar Saridin untuk dibawa ke alun-alun kabupaten. Saat Saridin bertanya, Bupati menjawab jika Saridin akan dihukum Granjung, yaitu akan dimasukkan ke dalam peti, ditutup rapat kemudian ditimbun dengan tanah. Saridin kembali bertanya, jika para prajurit kurang rapat dalam memasang paku, apakah diperbolehkan membantu memasang paku? Jawaban Bupati sama, boleh asal mampu. Di alun-alun dan disaksikan banyak orang, akhirnya Saridin dimasukkan ke dalam peti. Kemudian sejumlah prajurit kabupaten memasang paku di peti. Namun ajaib, tiba-tiba Saridin berada di antara prajurit dan memasang paku. Sedangkan dari dalam peti terdengar teriakan seorang prajurit kabupaten. Bupati yang merasa heran menyaksikan kejadian tersebut memerintahkan prajurit untuk menyiapkan tali gantungan. Tali tersebut akan digunakan untuk menghukum gantung Saridin. Saridin menanyakan cara melakukan hukuman gantung. Bupati menjawab, Saridin berada di dalam ikatan tali gantungan. Kemudian prajurit bersama-sama menarik tali gantungan. Saridin kembali bertanya, jika tarikan prajurit kurang kuat, apa diperbolehkan untuk membantu? Dan lagi-lagi jawaban Bupati sama, Saridin boleh membantu asalkan mampu. Di tiang gantungan, keajaiban kembali terjadi. Saat prajurit sibuk menarik tiang gantungan, ternyata Saridin berada di antara mereka ikut menarik tali gantungan. Sementara itu seorang prajurit lain berteriak minta tolong karena tiba-tiba berada di tiang gantungan menggantikan Saridin. Amarah Bupati tidak terbendung lagi. Dia memerintahkan prajurit untuk menangkap Saridin. Saridin lari sambil meraih tali gantungan dan melemparkannya kepada prajurit yang mengejarnya. Tali tersebut kemudian secara ajaib semampir, melilit tubuh prajurit sehingga tidak mampu mengejar Saridin. Di kemudian hari tempat tersebut diberi nama Desa Semampir. Saridin terus berlari karena dikejar oleh prajurit. Di setiap tempat yang disinggahinya Saridin memberi nama tempat tersebut, antara lain, Ngeluk Pedut, Kali Kosek, Guyangan, dan Brubusan. Prajurit yang tidak mampu mengejar Saridin akhirnya kembali ke Kabupaten Pati. Sementara itu Saridin terus berlari dan sampai di dalam hutan. Di dalam hutan Saridin bersedih dan menangis karena ingat dengan istri dan anaknya yang ditinggalkannya. Di tengah kesedihan, datang Sunan Kalijaga. Saridin diperintahkan Sunan Kalijaga untuk menuju pesisir pantai Parangtritis. Sesampainya di Parangtritis Saridin bertemu ibunya. Padahal sesungguhnya ibu dari Saridin telah meninggal dunia. Saat bertemu ibunya tersebut, Saridin menanyakan nama ibunya. Kemudian dijawab jika namanya Dewi Samaran. Saat pertemuan tersebut, ibu Saridin memberinya wejangan agar menuju tempat bernama Kudus, di mana terdapat sebuah pesantren atau perguruan besar yang diasuh oleh seseorang bernama Sunan Kudus. Saridin diperintahkan untuk masuk ke pesantren dan menjadi murid Sunan Kudus. Saridin selama menjadi murid harus taat dan patuh pada Sunan Kudus. Di pesantren Sunan Kudus, Saridin diterima sebagai murid. Di tempat tersebut Saridin diberi pelajaran syahadat juga berbagai ilmu agama dan kesaktian yang bersumber dari doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di tempat tersebut Saridin memiliki ilmu yang luar biasa. Saridin mampu mengambil air dengan keranjang yang berlubang, juga kesaktian mampu memasukkan ikan ke dalam kendi dan buah kelapa. Seolah-olah kesaktian Sunan Kudus dikalahkan Saridin. Melihat kemampuan Saridin, murid Sunan Kudus lainnya merasa tidak senang sehingga Saridin diusir dan dilarang menginjakkan kaki di tanah Kudus. Saridin menolak karena ingin mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya dari Sunan Kudus. Saridin lari dan bersembunyi di dalam kakus. Namun di dalam kakus ternyata ada istri dari Sunan Kudus. Merasa tidak senang dengan kelakuan Saridin, istri Sunan Kudus mengusir Saridin dari Kudus. Saridin lari kemudian dikejar Sunan Kudus dan murid yang lain. Di perjalanan mengejar Saridin, Sunan Kudus memberi nama sebuah tempat dengan nama Desa Tanggulangin.
Saridin kembali berada di dalam hutan. Dia menangis menghadapi cobaan yang dirasa terlalu berat. Terlebih Saridin juga harus jauh dari istri dan anak yang sangat disayanginya. Karena merasa putus asa, Saridin hendak bunuh diri. Secara tiba-tiba Sunan Kalijaga datang menghampiri Saridin. Saridin diperintahkan untuk bertapa ngerumbang, yang artinya harus menghanyutkan diri di laut dengan menggunakan 2 butir kelapa selama 8 tahun. Di perjalanan menuju laut untuk menjalankan perintah dari Sunan Kalijaga, Saridin bertemu seorang pedagang legen. Saridin ditawari untuk minum. Saridin meminum legen dari pedagang tersebut hingga habis. Saat diminta untuk membayar, Saridin memasukkan daun ke dalam bumbung, batang bambu, wadah dari legen, kemudian pergi. Pedagang legen merasa ditipu. Pedagang legen marah dan mengumpat sambil berjalan pulang menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah, pedagang legen menceritakan kejadian yang menimpa kepada istrinya. Mendengar penuturan suaminya, sang istri marah dan meraih bumbung wadah legen untuk memukul suaminya. Namun ajaib, wadah legen yang sebelumnya diisi Saridin dengan dedaunan ternyata isinya telah berubah menjadi emas, permata, juga bermacam perhiasan berharga lainnya. Pedagang legen dan istrinya merasa heran juga bersyukur atas karunia yang diterimanya. Mereka juga tidak jadi bertengkar. Tidak lama kemudian datang Saridin untuk meminta 2 butir kelapa yang akan dipergunakan untuk bertapa ngerumbang. Setelah diberi 2 butir kelapa yang diminta, Saridin berangkat dan meminta doa kepada pedagang legen dan istrinya. Setelah sampai di laut, Saridin memulai pertapaannya. Saat akan masuk ke laut untuk mulai bertapa, Saridin melihat bayangan dari Sunan Kalijaga. Saridin merasa tenang karena masih dijangkung, diperhatikan dan dijaga dari kejauhan oleh Sunan Kalijaga. Karena itu Saridin mengganti namanya menjadi Jangkung. Di Taman Kesultanan Palembang tampak Dewi Malangrani, istri dari Sultan Datuk Iskandar, sedang bersama dengan Pangeran Sanggar Singgih, adik dari Sultan Palembang. Secara diam-diam mereka berdua menjalin cinta terlarang. Pangeran Sanggar Singgih sangat ingin menguasai tahta Kesultanan Palembang. Karena sangat mencintai Pangeran Sanggar Singgih, Dewi Malangrani mendukung keinginannya. Mereka berdua merencanakan pembunuhan kepada Sultan Datuk Iskandar. Di dalam istana tampak Patih Sutan Sahari bersama beberapa orang prajurit sedang gundah. Sultan Datuk Iskandar tengah sakit dan belum juga sembuh. Pangeran Sanggar Singgih datang membawa segelas minuman yang menurutnya adalah obat untuk Sultan. Menurut pengakuannya obat tersebut cukup manjur untuk menyembuhkan Sultan. Patih Sutan Sahari mempersilahkan Pangeran Sanggar Singgih untuk meminumkan obat tersebut. Tidak lama kemudian Sultan Datuk Iskandar tampak begitu kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Seluruh isi istana berduka. Patih Sutan Sahari yang mengetahui kematian Sultan meminta izin kepada Pangeran Sanggar Singgih untuk menjemput Pangeran Alhamsyah, putra dari Sultan Datuk Iskandar yang sedang menuntut ilmu di Mataram. Pangeran Sanggar Singgih menolak keinginan Patih Sutan Sahari. Di dalam hatinya, jika putra dari Sultan dijemput, maka rencananya untuk menguasai tahta kesultanan bisa gagal. Meskipun keinginannya ditolak, Patih Sutan Sahari tetap berangkat ke Mataram menjemput Pangeran Ilhamsyah. Setelah Patih Sutan Sahari berangkat, Pangeran Sanggar Singgih yang takut rencananya gagal menemui 2 orang anak buahnya bernama Singa Laut dan Batu Lawah. Dia memerintahkan untuk membunuh Pangeran Alhamsyah sebelum sampai di istana Kesultanan Palembang. Pangeran Alhamsyah sedang bersama Rukayati di Taman Mataram ketika Patih Sutan Sahari datang. Mendengar kematian ayahnya, Pangeran Alhamsyah bergegas kembali ke Kesultanan Palembang bersama rombongan Patih Sutan Sahari. Dalam perjalanan menuju Kesultanan Palembang, rombongan Pangeran Alhamsyah diserang oleh Singa Laut dan Batu Lawah. Namun mereka dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan kedua penjahat yang hendak mencelakakan Pangeran Alhamsyah, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Patih Sutan Sahari berpesan agar setelah sampai di istana, Pangeran Alhamsyah tidak makan atau minum apapun yang disuguhkan kepadanya. Sesampainya di istana Kesultanan Palembang, Pangeran Alhamsyah disambut gembira oleh Dewi Malangrani.
Dewi Malangrani menyuguhkan berbagai macam makanan dan minuman. Pangeran Alhamsyah ingat pesan Patih Sutan Sahari saat di perjalanan jika Pangeran Alhamsyah dilarang makan atau minum apapun yang disuguhkan. Karena itu Pangeran Alhamsyah menolak hidangan tersebut secara halus dengan alasan sedang puasa. Pangeran Sanggar Singgih mendekati Pangeran Alhamsyah. Dia mengatakan setelah Sultan mangkat, pemerintahan di Kasultanan Palembang kosong. Karena itu dia ingin agar dirinya dinobatkan sebagai Sultan yang baru. Dia beralasan agar pemerintahan tetap berjalan harus segera ditetapkan Sultan pengganti. Sedangkan Pangeran Alhamsyah yang merupakan pewaris tahta Kasultanan Palembang masih terlalu muda. Pangeran Sanggar Singgih mengatakan jika dia kasihan kepada Pangeran Alhamsyah jika harus memikul beban pemerintahan yang sangat berat. Namun Pangeran Alhamsyah menolaknya. Patih Sutan Sahari sedang bersama istri dan anaknya ketika Pangeran Alhamsyah datang. Pangeran Alhamsyah mengatakan jika dirinya diminta Pangeran Sanggar Singgih untuk mencari sebuah hiburan yang akan ditampilkan pada perayaan di Kasultanan Palembang. Patih Sutan Sahari mengatakan agar Pangeran Alhamsyah kembali ke istana dan mengatakan jika sudah mendapatkan sebuah hiburan dari Mataram bernama Topeng Jantur. Hari perayaan tiba. Hiburan berupa topeng jantur digelar di hadapan petinggi Kasultanan Palembang juga masyarakat luas. Topeng jantur yang dimainkan menceritakan kisah kematian Sultan Datuk Iskandar. Pangeran Sanggar Singgih merasa tersindir dan marah. Dia mendekati pemain topeng jantur dan membuka topengnya. Ternyata orang yang memainkan topeng adalah Patih Sutan Sahari. Semakin meluap amarah Pangeran Sanggar Singgih. Dia memerintahkan untuk menangkap Patih Sutan Sahari, namun Patih dapat melarikan diri. Pangeran Sanggar Singgih kemudian menangkap dan memenjarakan Pangeran Alhamsyah yang dianggap sebagai komplotan dari Topeng Jantur. Abdi dari Patih Sutan Sahari menemuinya dan mengatakan bahwa pangeran telah dipenjarakan oleh Pangeran Sanggar Singgih. Mendengar bahwa Pangeran Alhamsyah telah ditangkap, Patih Sutan Sahari berencana mencari orang sakti untuk membebaskan Pangeran Alhamsyah sekaligus menyerang Kasultanan Palembang yang sedang dalam kekuasaan Pangeran Sanggar Singgih. Patih Sutan Sahari berencana merebut kembali Kasultanan Palembang untuk diserahkan kepada yang berhak, yaitu Pangeran Alhamsyah putra tunggal dari Sultan Datuk Iskandar yang telah wafat. Di dalam perjalanan, Patih Sutan Sahari dan rombongannya tiba di tepi laut. Dari kejauhan tampak seseorang sedang terapung di laut tanpa rakit. Patih Sutan Sahari berpikir pasti orang yang sedang mengapung tersebut bukan orang sembarangan atau bisa disebut orang sakti. Karena itu Patih Sutan Sahari meminta agar orang yang sedang mengapung tersebut menepi. Setelah sampai di tepian pantai, orang tersebut yang tidak lain adalah Jangkung bertanya kepada Patih Sutan Sahari penyebab dia memanggil. Dan tampaknya sedang dalam sebuah masalah besar. Patih Sutan Sahari pun menceritakan kejadian yang menimpa Kasultanan Palembang sekaligus meminta kesediaan Jangkung untuk memberikan bantuan. Jangkung bersedia membantu. Karena itu mereka segera mengajak Jangkung untuk pergi ke Kasultanan Palembang. Langkah pertama yang dilakukannya adalah membebaskan Pangeran Alhamsyah dari penjara. Setelah bebas, Pangeran Alhamsyah meminta Jangkung untuk membantunya merebut kembali tahta Kasultanan Palembang. Pangeran Alhamsyah beserta prajurit dengan dibantu oleh Jangkung menyerang Kasultanan yang dikuasai Pangeran Sanggar Singgih. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Pangeran Alhamsyah melawan Pangeran Sanggar Singgih dan pasukannya. Dalam pertempuran tersebut akhirnya Pangeran Sanggar Singgih dan seluruh pasukannya dapat dikalahkan. Karena dianggap sebagai pengkhianat, maka Pangeran Sanggar Singgih dan seluruh pendukungnya dimasukkan penjara untuk dijatuhi hukuman yang sangat berat. Jangkung yang dianggap telah berjasa diberi hadiah, yaitu dinikahkan dengan anak dari Patih Sutan Sahari bernama Rukayati. Setelah melaksanakan pernikahan, Jangkung pamit untuk melanjutkan bertapa ngerumbang. Putri Komsatun sedang duduk sendirian di Taman Kaputren Kasultanan Cirebon ketika datang Pangeran Elang Mahmud. Dia adalah adik Sultan Cirebon, ayah Putri Komsatun. Secara diam-diam Pangeran Elang Mahmud memendam rasa cinta kepada Putri Komsatun. Selain mencintai putri dari Sultan Cirebon,
Pangeran Elang Mahmud juga menginginkan tahta Kesultanan Cirebon. Pangeran Elang Mahmud mendekati Putri Komsatun dan mengungkapkan perasaannya. Karena Pangeran Elang Mahmud adalah pamannya sendiri, maka Putri Komsatun menolak cinta dari Pangeran Mahmud. Selain itu, Putri Komsatun juga sudah memiliki kekasih. Mendapat penolakan dari Putri Komsatun, Pangeran Elang Mahmud marah. Putri Komsatun dipaksa untuk menerima cintanya, bahkan dengan cara kasar. Hal tersebut membuat Putri Komsatun takut dan kemudian lari meninggalkan Kaputren. Khawatir tidak dapat meraih yang diinginkan, Pangeran Elang Mahmud mengejar Putri Komsatun. Pangeran Elang Muhammad sedang dalam perjalanan dari Banten menuju Cirebon ditemani abdi kepercayaannya. Di tengah jalan, Pangeran Elang Muhammad melihat Putri Komsatun sedang lari ketakutan. Saat ditanya, Putri Komsatun bercerita jika dia sedang dikejar oleh pamannya, Pangeran Elang Mahmud, karena marah cintanya ditolak oleh Putri Komsatun. Dalam waktu sekejap Pangeran Elang Mahmud telah sampai di tempat Putri Komsatun. Merasa takut, Putri Komsatun berlindung di belakang tubuh kekasihnya, Pangeran Elang Muhammad. Pangeran Elang Mahmud meminta agar Pangeran Elang Muhammad tidak mencampuri urusannya, juga agar Putri Komsatun diserahkan kepadanya. Pangeran Elang Muhammad menolak keinginan Pangeran Elang Mahmud. Terlebih, Putri Komsatun adalah kekasih dan calon istrinya. Terjadi perdebatan sengit antara Pangeran Elang Mahmud dan Pangeran Elang Muhammad, bahkan sampai terjadi pertarungan beradu kekuatan fisik dan kesaktian. Pertempuran tersebut dimenangkan Pangeran Elang Muhammad yang menyebabkan Pangeran Elang Mahmud melarikan diri. Dalam pelariannya, Pangeran Elang Mahmud menuju ke Gua Cerme untuk menemui gurunya, Ki Danyang Lolope. Saat tiba di Gua Cerme, Pangeran Elang Mahmud mengutarakan niatnya untuk membalas dendam. Dia tidak rela Putri Komsatun dimiliki orang lain. Karena itu dia meminta gurunya mengirim santet untuk membuat Putri Komsatun gila. Pangeran Elang Mahmud juga ingin agar Pangeran Elang Muhammad yang menjadi saingannya mati. Ki Danyang Lolope memenuhi keinginan Pangeran Elang Mahmud, maka mulai disiapkan segala peralatan yang akan digunakan untuk ritual mengirim teluh, santet. Tengah malam saat Putri Komsatun lelap dalam tidurnya, tampak seberkas sinar masuk ke dalam dirinya yang merupakan teluh kiriman dari Ki Danyang Lolope. Putri Komsatun menjadi gila. Sultan Haji, ayahanda Putri Komsatun, menjadi resah dan bingung. Sultan kemudian memerintahkan calon menantunya, Pangeran Elang Muhammad, untuk mencari orang sakti yang dapat mengobati putrinya. Pangeran Elang Muhammad pergi mencari orang sakti bersama abdinya sampai ke tengah hutan. Saat berada di tengah hutan tersebut, Pangeran Elang Muhammad bertemu setan yang dikirim Ki Danyang Lolope untuk membunuhnya. Karena kesaktian setan kiriman Ki Danyang Lolope lebih tinggi, maka dengan mudah Pangeran Elang Muhammad dapat dibunuh. Beberapa waktu kemudian Sultan Haji bersama Patih tiba di tempat tersebut. Melihat calon menantunya telah meninggal, Sultan Haji memerintahkan Patih untuk mencari orang sakti untuk mengobati anaknya. Patih melaksanakan perintah dari Sultan. Patih terus berjalan hingga sampai di tepi pantai dan bertemu Jangkung. Patih menceritakan kejadian di Kesultanan Cirebon. Mendengar cerita dari Patih, Jangkung bersedia untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Patih sangat senang telah menemukan orang yang dicari, maka segera Patih mengajak Jangkung ke istana Kesultanan Cirebon. Ketika sampai di Kesultanan Cirebon, Jangkung melihat keadaan Putri Komsatun dan mengetahui bahwa kejadian yang menimpa Putri Komsatun adalah ilmu hitam berupa teluh, santet. Jangkung membaca doa, dan Putri Komsatun dapat disembuhkan. Jangkung juga mengetahui orang yang mengirim santet kepada Putri Komsatun. Karena itu Jangkung meminta Sultan untuk memerintahkan prajurit membantunya menangkap Ki Danyang Lolope di Gua Cerme. Tanpa ampun Jangkung dan para prajurit menghancurkan Gua Cerme. Ki Danyang Lolope, Pangeran Elang Mahmud, juga semua pengikut Ki Danyang Lolope dibunuh oleh Jangkung dan prajurit. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jangkung kembali ke istana Kesultanan Cirebon. Jangkung menceritakan semua kejadian di Gua Cerme. Sultan sangat bahagia mendengar keberhasilan Jangkung. Karena itu Sultan memberikan hadiah kepada Jangkung,
yaitu dinikahkan dengan Putri Komsatun. Setelah upacara pernikahan dilakukan, Jangkung pamit untuk melanjutkan bertapa ngerumbang. Patih Johan Supre bersama Tumenggung Harun sedang merencanakan pemberontakan. Karena Patih Johan ingin menjadi sultan di Ngerum, mereka ingin memberontak namun menggunakan cara yang halus, sehingga Sultan muda Abu Karim tidak dapat menyadarinya. Di Kesultanan Ngerum, Patih Johan Supre bersama Tumenggung Harun menemui Sultan Abu Karim. Mereka menunjukkan banyak gambar putri cantik sebagai calon istri dari Sultan Ngerum, tetapi Sultan memilih putri dari Sultan Hanyokrokusumo, Sultan Mataram di Tanah Jawa bernama Sekar Kedaton. Mendengar penuturan Sultan, Patih dan Tumenggung mengatakan jika Sultan Mataram tentu akan menolak lamarannya. Karena itu mereka memberi saran kepada Sultan agar menculik Putri Sekar Kedaton. Sultan menerima saran dari Patih dan Tumenggung. Sultan Abu Karim bergegas berangkat ke Mataram. Di Kaputren Kesultanan Mataram, Putri Sekar Kedaton sedang bermain dan bercanda bersama para emban ketika Sultan Abu Karim datang, kemudian menculik secara paksa Putri Sekar Kedaton. Beberapa waktu kemudian Sultan Mataram bersama Patih masuk ke Kaputren. Para emban lapor jika Putri Sekar Kedaton diculik orang. Sultan bergegas memerintahkan Patih untuk menyisir seluruh penjuru keraton Kesultanan Mataram untuk menemukan putrinya. Di Kesultanan Ngerum, Patih Johan Supre menobatkan dirinya sebagai Sultan baru Ngerum, sedangkan Tumenggung Harun dinobatkan sebagai Patih. Ketika sampai di Kesultanan Ngerum, Sultan Abu Karim dengan membawa Putri Sekar Kedaton yang diculiknya, serta-merta dijebloskan oleh Johan Supre ke dalam penjara. Putri Sekar Kedaton kemudian dipaksa untuk menikah dengan Johan Supre. Karena menolak, Putri Sekar Kedaton juga dimasukkan ke dalam penjara. Jangkung dalam pertapaannya di laut mengapung menggunakan 2 butir kelapa terdampar di bagian selatan Jawa yang merupakan wilayah Kesultanan Mataram. Dekat dengan kampung halaman, Jangkung merasa sedih. Jangkung ingat dengan istri dan anaknya yang lama ditinggalkan di Pati, namun Jangkung masih takut kembali ke Pati. Dalam kegundahannya, datang Sunan Kalijaga yang mengatakan jika Jangkung bisa pulang, tetapi dengan cara harus bisa ngenger atau mengabdi kepada Sultan Mataram. Jangkung berada di alun-alun Mataram mengadu binatang ketika tiba-tiba datang Patih Mataram. Sultan Hanyokrokusumo sedang bersama istri dan adiknya, Retno Dinuli, ketika Patih datang membawa Jangkung. Jangkung bukan penduduk kota Raja Mataram tetapi berkeliaran di Mataram. Karena itu Sultan menuduh Jangkung sebagai penculik dari Putri Sekar Kedaton. Jangkung menyanggah dan mengatakan jika yang menculik adalah Sultan Ngerum. Sultan mengajak Jangkung untuk ke Ngerum membuktikan ucapannya. Jangkung bersedia, namun dengan syarat, di Ngerum Sultan Hanyokrokusumo harus menyamar sebagai rakyat biasa. Sultan memakai nama Jamal, dan seorang abdinya yang mengikuti memakai nama Jamil. Di Kesultanan Ngerum, Jangkung bersama Jamal dan Jamil ditangkap Patih Harun. Namun mereka beralasan jika datang ke Ngerum hanya untuk mencari serangga untuk makanan burung peliharaan Sultan Mataram. Kepada Jangkung, Jamal, dan Jamil, Patih Harun membuka semua masalah yang tengah terjadi di Ngerum. Mendengar hal itu Sultan Mataram yang menyamar sebagai Jamal naik pitam, namun amarahnya dapat diredam oleh Jangkung. Dengan kesaktiannya, Jangkung dapat melumpuhkan Patih Harun. Setelah melumpuhkan Patih Harun, mereka bertiga bergegas ke penjara untuk membebaskan Putri Sekar Kedaton dan Sultan Ngerum. Setelah itu menangkap Johan Supre yang telah menobatkan dirinya sebagai Sultan di Ngerum beserta seluruh pengikutnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sultan Ngerum berterima kasih karena Jangkung sudah menyelamatkannya. Sebagai hadiah, Sultan Ngerum memberikan tambahan nama sebagai gelar kepada Jangkung dengan sebutan Syekh yang dibuktikan dengan surat menggunakan kep Kesultanan Ngerum. Karena itu namanya kemudian menjadi Syekh Jangkung. Sultan Mataram yang berhasil menemukan anaknya juga memberikan hadiah. Syekh Jangkung dinikahkan dengan adiknya, Retno Dinuli. Syekh Jangkung sedang bersama Retno Dinuli, istrinya di Taman Mataram. Retno Dinuli bercerita jika sebenarnya dirinya telah berulang kali menikah, namun suaminya selalu meninggal.
Syekh Jangkung memperhatikan dengan seksama istrinya, kemudian mengatakan jika istrinya sedang sakit. Karena itu Syekh Jangkung merapalkan doa, dan tiba-tiba dari dalam diri Retno Dinuli keluar sesosok makhluk jin roban. Merasa keadaan istrinya tidak aman di Mataram, Syekh Jangkung kemudian mengajak istrinya pulang ke Pati. Namun ketika dia ingat jika masih punya sangkutan masalah di Pati, Syekh Jangkung menjadi bimbang untuk pulang ke kampung halamannya di Pati. Mengetahui kegundahan Syekh Jangkung, Sultan Hanyokrokusumo membekali sepucuk surat yang memerintahkan agar Syekh Jangkung dibebaskan dari segala macam masalah di Pati. Mengingat Kadipaten Pati merupakan bagian wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram, berbekal surat sakti dari Sultan Mataram, Syekh Jangkung berangkat ke Pati bersama Retno Dinuli. Di jalan tampak dua orang sedang bertengkar. Mereka adalah pemilik kerbau dan pembelinya. Mereka bertengkar karena kerbau yang baru dibeli dari pemiliknya itu mati. Syekh Jangkung yang lewat di tempat tersebut melerai mereka dan memberi jalan keluar. Kerbau yang mati tersebut dibeli oleh Syekh Jangkung. Sebagian uangnya diberikan kepada pemilik kerbau, dan sisanya diberikan kepada pembelinya. Dengan kesaktiannya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Syekh Jangkung menghidupkan kembali kerbau yang mati. Kemudian kerbau itu diberi nama Kebo Landoh, dan tempat tersebut diberi nama Desa Ngelandoh. Sementara itu, di Kesultanan Mataram, jin roban mengamuk mencari Syekh Jangkung. Sultan yang mengetahui masalah tersebut bergegas berangkat untuk mencari Syekh Jangkung. Di Kepatihan Palembang, Rukayati bersama anaknya, Raden Mukmin berencana untuk mencari Jangkung ke Tanah Jawa. Patih Sutan Sahari yang mendengar keinginan anaknya memberikan izin Rukayati bersama anaknya untuk berangkat mencari Jangkung. Sementara itu Putri Komsatun dari Cirebon bersama anaknya, Hasan Haji juga melakukan perjalanan ke Pati. Mereka hendak menemui suami dan ayahnya, Jangkung. Momok sedang mencari ikan bersama ibunya ketika lewat Rukayati bersama Raden Mukmin, juga Putri Komsatun bersama Hasan Haji. Mereka berkelahi karena semua merasa sebagai istri dan anak dari Saridin atau Jangkung, dan masing-masing juga tidak mau mengakui jika antara mereka semua sebenarnya adalah istri dan anak dari Saridin atau Jangkung. Di tengah perkelahian mereka, datang Sultan Hanyokrokusumo. Mengetahui permasalahan yang terjadi, Sultan Mataram mengajak mereka semua untuk menemui Syekh Jangkung yang tinggal di Desa Ngelandoh. Sesampainya di rumah Syekh Jangkung, mereka disambut dengan diberi hidangan berupa ikan wader dan ikan lele. Selesai makan, Sultan Mataram meminta agar Syekh Jangkung mengusir jin roban yang mengobrak-abrik Mataram. Syekh Jangkung masuk ke tengah hutan tempat tinggal jin roban. Syekh Jangkung segera menumpas jin roban juga bersama semua pengikutnya. Ketip Trangkil datang ke Kudus untuk menemui Sunan Kudus. Dia melaporkan jika Saridin telah kembali ke Pati, bahkan telah membuka sebuah perguruan atau pesantren dan memakai nama Syekh Jangkung. Mendapat laporan dari Ketip Trangkil, Sunan Kudus bergegas berangkat ke Kadipaten Pati untuk melaporkan hal tersebut kepada Bupati Pati. Saat bertemu Bupati, Sunan Kudus menanyakan, apakah Saridin waktu meninggalkan Pati meninggalkan sebuah masalah? Bupati Pati membenarkan jika Saridin masih memiliki masalah di Pati. Sunan Kudus kemudian menceritakan segala informasi yang didapatnya dari Ketip Trangkil. Mendengar penuturan Sunan Kudus, Bupati Pati marah dan memerintahkan untuk menangkap Saridin atau Syekh Jangkung. Di rumah Syekh Jangkung, Patih Penjaringan datang bersama prajurit. Dia mengatakan jika mendapat perintah dari Bupati Pati untuk menangkap Syekh Jangkung. Syekh Jangkung menolak sehingga terjadi perkelahian. Patih Penjaringan dan semua prajurit dapat dikalahkan dan lari meninggalkan rumah Syekh Jangkung. Setelah Patih Penjaringan pergi, Syekh Jangkung bersiap pergi dan menitipkan pesan kepada anaknya. Jika ibunya, Retno Dinuli datang, agar menyampaikan jika dia pergi ke Kadipaten Pati karena dipanggil oleh Bupati Pati. Retno Dinuli yang menerima pesan dari Syekh Jangkung mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Karena itu Retno Dinuli bergegas menyusul Syekh Jangkung dengan membawa surat dari Sultan Ngerum dan Sultan Mataram. Di Kadipaten Pati sudah ada Bupati Pati juga Sunan Kudus.
Mereka meminta Syekh Jangkung mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan di Kadipaten Pati dahulu. Saridin atau Syekh Jangkung harus dihukum gantung. Tidak lama kemudian Retno Dinuli datang. Dia menyerahkan surat dari Sultan Mataram yang memerintahkan agar Syekh Jangkung dibebaskan dari segala tuntutan. Bupati Pati terpaksa membebaskan Syekh Jangkung karena surat dari Sultan Mataram tersebut. Namun Sunan Kudus masih memiliki tuntutan. Ia menganggap Saridin tidak berhak memakai nama atau gelar Syekh. Menanggapi pernyataan Sunan Kudus, Retno Dinuli menyerahkan surat dari Sultan Ngerum yang menyatakan jika gelar Syekh adalah pemberian dari Sultan Ngerum. Setelah membaca surat dari Sultan Ngerum, Sunan Kudus pergi meninggalkan tempat tersebut dan dikejar oleh Syekh Jangkung bersama Retno Dinuli. Di tengah hutan Sunan Kudus bertemu dengan Syekh Jangkung bersama Retno Dinuli. Sunan Kudus membawa gamping yang akan digunakan untuk membunuh Syekh Jangkung. Sunan Kudus meminta agar Syekh Jangkung memakan gamping yang dibawanya. Sebelum makan, Syekh Jangkung bertanya benda apa yang dibawa Sunan Kudus, juga bagaimana rasanya sehingga Sunan Kudus meminta Syekh Jangkung untuk memakannya. Sunan Kudus mengatakan jika itu adalah jenang gamping yang rasanya manis dan legit. Syekh Jangkung kemudian memakannya. Dan rasanya memang manis dan legit. Tidak lama berselang, di sungai tampak mayat anak kecil cucu dari seorang warga desa sedang terapung di sungai. Syekh Jangkung menolongnya, mayat anak tersebut diberi makan jenang gamping, dan ajaib anak tersebut dapat hidup kembali. Akhirnya sungai tersebut diberi nama Sungai Putu. Sunan Kudus kemudian meminta kematian Syekh Jangkung. Mendapat permintaan dari Sunan Kudus, Syekh Jangkung menyerahkan nyawanya kepada Sunan Kudus. Mendengar Syekh Jangkung menyerahkan nyawanya, Sunan Kudus memukulkan tongkatnya kepada Syekh Jangkung hingga meninggal. Setelah Syekh Jangkung meninggal, Sunan Kudus meninggalkan tempat tersebut. Sunan Kalijaga datang di tempat tersebut. Dengan kesaktiannya, Sunan Kalijaga menghidupkan kembali Syekh Jangkung. Setelah itu Sunan Kalijaga mengajak Syekh Jangkung ke tempat Sunan Kudus. Sunan Kalijaga datang bersama Syekh Jangkung ke Kasunanan Kudus. Kepada Sunan Kudus, Sunan Kalijaga menceritakan riwayat dari Syekh Jangkung. Saridin atau Syekh Jangkung sebenarnya adalah anak dari Sujinah yang menikah dengan Raja Mesir. Adapun Sujinah adalah adik kandung dari Sunan Kudus. Jadi Saridin atau Syekh Jangkung sebenarnya adalah keponakan dari Sunan Kudus sendiri. Sedangkan Sujinah telah meninggal ketika melahirkan Saridin. Mendengar penuturan Sunan Kalijaga, Sunan Kudus menyesal telah berbuat jahat kepada Saridin atau Syekh Jangkung yang ternyata adalah keponakannya sendiri. Setelah semua masalah terselesaikan, Syekh Jangkung berpamitan pulang karena mengeluh dadanya sakit. Syekh Jangkung tengah terbaring sakit di rumahnya sedang ditunggu oleh seluruh istri dan anaknya. Syekh Jangkung berpesan jika semua yang dimilikinya diserahkan kepada anaknya yang bernama Momok. Kemudian Syekh Jangkung juga berpesan, jika dirinya meninggal, dia meminta agar kebo landoh diperagat atau disembelih. Setelah menyampaikan pesannya yang terakhir, Syekh Jangkung meninggal.